Om Swastiastu yang terhormat Dr. Niwayantiani SSI MKes selaku fasilitator dan Dr. Loh Putu Iin Indrayani Maker spesialis patologi anatomi konsultan selaku evaluator SGD B8. Saya Niputu Ivania Hari Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193 merupakan ketua kelompok SGD B8 pada blok Biomedik 3. Berikut merupakan video presentasi mengenai hasil dari student project kami yang berjudul Pre-Analytic Histopathology Specimen Handling. Berikut merupakan anggota dari SGD B8. Perkenalkan, nama saya Nimade Kenanga Prayascita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah dari student project yang telah kami buat. Pertama-tama, tenaga medis yang akan menangani pasien tentu akan melakukan pemeriksaan untuk dapat menegakkan diagnosis yang tepat. Proses pemeriksaan ini melalui beberapa tahapan yang diawali dengan pengumpulan informasi pasien, penggabungan dan interpretasi dari informasi yang telah dikumpulkan, sampai pada tahap penegakan diagnosis. Saat proses pengumpulan informasi, tenaga medis akan mengumpulkan riwayat penyakit pasien, melakukan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan berkonsultasi dengan klinisi yang relevan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pasien. Tes laboratorium menjadi salah satu penunjang diagnosis yang paling sering dijalankan. Tidak hanya sebagai penunjang dalam menegakkan diagnosis, tes laboratorium juga diperlukan untuk memantau kondisi kesehatan seseorang, pemberian pengobatan, dan terapi yang tepat, serta mengevaluasi hasil pengobatan. Spesimen yang diambil dan diperiksa dalam laboratorium adalah darah, urin, feses, atau cairan tubuh yang lain, serta jaringan tubuh. Untuk menegakkan diagnosis, spesimen yang telah diambil dan dikumpulkan dari pasien akan dibawa ke laboratorium klinik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan 3 tahapan utama, yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca-analitik. Dalam ketiga tahapan tersebut, umum terjadi berbagai kesalahan yang menyebabkan rendahnya akurasi hasil tes laboratorium, seperti hemolisis, volume spesimen yang kurang, tulisan tangan yang tidak terbaca, kesalahan identifikasi pasien, ada bekuan, vakum kontainer yang salah atau antikoagulan, volume antikoagulan yang tidak sesuai, spesimen diambil dari jalur infus, dan kesalahan waktu dalam pengambilan spesimen. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat student project ini untuk memaparkan proses specimen handling dalam tahap pra-analitik. Adapun rumusan masalah dari student project ini, yang pertama, apa yang dimaksud pre-analytic phase dalam histopathology? Kedua, apa tahapan histopathology specimen handling dalam pre-analytic phase? Dan yang ketiga, apa kesalahan yang umum terjadi dan pedoman pre-analytic phase dalam proses histopathology specimen handling? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan kembali. Sekarang saya akan membahas mengenai manfaat penulisan. Jadi manfaat penulisannya terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Mungkin yang pertama saya akan membahas mengenai manfaat teoritisnya terlebih dahulu. Jadi student project ini memberikan pemahaman tentang pentingnya penanganan spesimen histopatologi sebelum analisis untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan mengetahui prosedur yang benar, kita bisa menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi diagnosis seperti pengawetan dan pengambilan sampel yang tidak tepat. Selain itu, student project ini juga menyoroti tantangan dan penanganan spesimen dan pentingnya mengikuti standar internasional untuk meningkatkan konsistensi dan akurasi hasil laboratorium. Pemahaman ini memberikan dasar bagi pengembangan protokol yang lebih baik dan mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan proses pre-analitik dalam histopatologi. Kemudian, untuk manfaat praktisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk bagi pendidik. Student project ini memberikan pemahaman praktis bagi pendidik dalam mengajarkan pentingnya penanganan spesimen histopatologi sebelum dianalisis. Pendidik bisa memanfaatkan informasi ini untuk membuat materi ajar yang lebih mendalam tentang prosedur yang tepat, tantangan yang mungkin muncul dan standar internasional yang perlu diikuti, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam penanganan spesimen. Yang kedua, bagi penulis lain, untuk penulis lain, student project ini bisa menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang aspek pre-analitik dan histopatologi.
Informasi yang disajikan membantu memperkaya kajian literatur mengenai pengambilan, pengawetan, dan transportasi spesimen, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam praktik laboratorium histopatologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penulisan itu sendiri. Mungkin yang pertama saya akan membahas mengenai tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menyediakan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penanganan spesimen histopatologi sebelum analisis, termasuk prosedur dan praktik terbaik yang harus diikuti untuk memastikan kualitas hasil. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan kesalahan umum dalam penanganan spesimen histopatologi yang dapat mempengaruhi diagnosis dan hasil penelitian, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan standar dan pedoman internasional dalam penanganan spesimen guna meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam praktik laboratorium histopatologi. Dan yang terakhir, memberikan informasi praktis bagi profesional kesehatan dan teknisi laboratorium tentang teknik dan alat yang diperlukan untuk menangani spesimen dengan benar, serta dampaknya terhadap hasil akhir. Perkenalkan, saya Nima Desri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 2 pembahasan 2.1 Pre-Analytic Phase dalam histopatologi. Fase pre-analitik dalam histopatologi adalah rangkaian tahapan awal sebelum spesimen jaringan dianalisis secara mikroskopik. Fase ini mencakup proses mulai dari permintaan pemeriksaan, pengambilan spesimen, pelabelan, fiksasi, penyimpanan, hingga transportasi ke laboratorium. Kesalahan pada fase ini akan berkontribusi besar terhadap kesalahan diagnostik secara keseluruhan. Misalnya, keterlambatan dalam fiksasi ataupun penggunaan fiksatif yang tidak sesuai dapat menyebabkan artefak jaringan yang menyulitkan interpretasi patologis. Kesalahan lain yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian antara identitas, formulir permintaan, dan juga label pada wadah spesimen, yang dimana hal ini menjadi penyebab utama near miss dan dapat berakibat pada diagnosis yang salah. Maka dari itu, kualitas diagnosis dalam histopatologi sangat dipengaruhi oleh kualitas tahapan preanalitik. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat dan sistem audit internal adalah langkah penting dalam menjamin keamanan pasien dan validitas hasil laboratorium. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan, nama saya Rizky Yonatan Tanoyo dengan NIM 240251190. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Pada hal ini saya akan membahas mengenai pengambilan spesimen. Untuk pengambilan spesimen dalam kasus histopatologi adalah proses yang penting, terutama untuk mendiagnosis dari penyakit dan khususnya untuk mendiagnosis dari kanker. Proses ini mencakup dari pengambilan sampel jaringan melalui biopsi atau reseksi bedah yang diikuti dengan persiapan, fiksasi, pemotongan, dan pewarnaan dari spesimen. Baik, perkenalkan, saya Putu Wasnaris Kesaba dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai pelabelan dan identifikasi spesimen. Jadi, pelabelan dan identifikasi spesimen ini merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan identifikasi. Kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen dapat mengarah ke kesalahan laporan yang dikeluarkan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pelabelan dan identifikasi spesimen meliputi nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, jenis kelamin pasien, dan dokter pengirim. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Utami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fiksasi jaringan. Jadi cairan fiksasi jaringan yang umum digunakan adalah formalin buffer netral 10%, yang harus disimpan dalam tempat tertutup karena mudah menguap dan korosif. Kemudian untuk teknik itu sendiri, jaringan harus langsung difiksasi segera setelah diambil. Hal ini mencegah autolisis jaringan yang terjadi setelah jaringan dikeluarkan dari tubuh, sehingga struktur morfologi jaringan dan sel tetap utuh. Jika proses fiksasi tertunda, kerusakan seluler dan molekuler sel tidak dapat dicegah. Kemudian, jaringan yang berukuran lebih dari 0,5 cm harus diiris atau slice setebal 0,5 cm sebelum difiksasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan cairan fiksasi masuk ke dalam jaringan. Tingkat penetrasi cairan fiksasi kira-kira 0,5 cm per 4 jam. Jadi untuk proses fiksasi yang sempurna diperlukan setidaknya 24 jam, dan jika diperlukan pemeriksaan imunohistokimia diperlukan fiksasi selama 24 hingga 48 jam. Terlalu lama fiksasi akan berdampak pada kualitas jaringan karena teroksidasi, formalin menjadi lebih asam saat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi asam ini memiliki kemampuan untuk merusak struktur protein jaringan.
Kemudian, setelah jaringan diiris, dimasukkan ke dalam kontainer khusus dan dicampur cairan fiksasi dengan volume 10 hingga 20 kali volume jaringan yang akan difiksasi. Kemudian, kontainer ditutup dengan rapat dan disegel tentunya untuk mencegah cairan tumpah saat pengiriman. Selain itu, kontainer jaringan dilabeli dengan identitas pasien, termasuk nama dan nama keluarga, umur tanggal lahir, asal jaringan dan nama, alamat, dan nomor telepon pengirim. Kontainer seharusnya dibungkus dalam plastik biohazard yang tersegel dan di bagian depannya itu sendiri terdapat kantong di mana formulir dan identitas pasien dapat dimasukkan. Kemudian yang terakhir adalah membuat formulir permintaan pemeriksaan PA yang mencakup identitas pasien, identitas dokter pengirim, keterangan klinis, diagnosis klinis, serta operasi atau tindakan, waktu operasi, dan jenis fiksasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM terakhir saya 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi spesimen. Undang-Undang Federal Amerika Serikat mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pengemasan dan pengiriman spesimen harus menerima pelatihan hazmat, mencakup kesadaran umum, fungsi khusus, keselamatan, keamanan, dan juga pelatihan mengemudi. Pelatihan harus diselesaikan dalam 90 hari pertama bekerja, diperbarui setiap 3 tahun, dan dicatat selama 3 tahun setelah pelatihan terakhir atau 90 hari setelah karyawan berhenti. Karyawan yang belum terlatih hanya boleh bekerja di bawah pengawasan. Pengemasan spesimen wajib menggunakan sistem rangkap 3. Contohnya yang pertama ada wadah primer kedap bocor, wadah sekunder pelindung, dan kemasan luar yang kaku. Dengan dokumentasi diantaranya, pendingin seperti es kering dan nitrogen cair tergolong bahan berbahaya. Begitu pula penstabil seperti alkohol dan juga formaldehida yang digunakan untuk mencegah degradasi zat infeksius. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Abel dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait penerimaan dan pemeriksaan di laboratorium pada spesimen histopatologi. Fase pra-analitik dalam pemeriksaan histopatologi mencakup tahapan yang penting yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan akurasi diagnosis. Dimulai dari identifikasi dan juga pelabelan spesimen secara tepat, pencatatan atau accessioning, serta verifikasi kesesuaian data pasien, permintaan, dan informasi klinis. Jika terdapat ketidaksesuaian, laboratorium harus menolak. Spesimen yang tidak memenuhi standar sesuai SOP juga dapat ditolak oleh laboratorium. Spesimen kemudian difiksasi dengan formalin netral buffered sebanyak 10% untuk mencegah kerusakan jaringan. Dilanjutkan dengan adanya proses dehidrasi dan clearing. Mutu dijaga melalui audit internal, dokumentasi insiden, partisipasi ICS, serta penggunaan teknologi seperti barcode dan digitalisasi arsip guna meminimalkan kesalahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo dokter, izin melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Perkenalkan, saya Kasih Teresia Simarmata dengan 3 digit NIM akhir 174. Di sini saya akan membahas tentang penyimpanan dan stabilitas spesimen histopatologi. Penyimpanan yang tepat sangat penting dalam menjaga kualitas spesimen histopatologi. Setelah pengambilan sampel, penanganan yang kurang tepat bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan mempengaruhi hasil diagnosis. Oleh karena itu, diperlukan metode dan protokol penyimpanan yang baik. Salah satu metode umum adalah fiksasi formalin dan embedding parafin atau FFPE. Metode ini efektif untuk jangka panjang, tapi kualitas DNA bisa menurun jika disimpan terlalu lama. Karena itu, durasi penyimpanan harus diperhatikan, terutama untuk analisis molekuler seperti next generation sequencing. Selain itu, standarisasi protokol antar laboratorium juga penting. Penanganan spesimen dari prosedur kompleks seperti ESD perlu dokumentasi dan pemetaan yang rapi agar diagnosis lebih akurat. Faktor lingkungan seperti suhu dan waktu penyimpanan juga berperan besar. Suhu yang tidak sesuai dapat menyebabkan aktivitas enzimatik dan kontaminasi mikroba. Oleh karena itu, spesimen harus segera diproses dan disimpan dalam kondisi optimal. Teknologi seperti pencitraan digital juga mulai digunakan untuk mendukung proses dokumentasi dan menjaga mutu spesimen. Kesimpulannya, penyimpanan spesimen bukan hanya soal tempat, tetapi mencakup proses menyeluruh dari fiksasi, suhu, durasi, hingga dokumentasi. Dengan menerapkan protokol yang ketat dan edukasi berkelanjutan, kualitas diagnosis dapat ditingkatkan dan hasilnya lebih bermanfaat bagi pasien. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Steven Vetia Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan umum. Fase pra-analitik dalam histopatologi sangat penting karena menentukan validitas diagnosis, meskipun sering diabaikan. Mayoritas kesalahan laboratorium terjadi di tahap ini dan bersifat irreversible setelah fiksasi. Kesalahan umum mencakup pelabelan spesimen yang tidak akurat, fiksasi yang tidak adekuat, serta keterlambatan sebelum fiksasi yang menyebabkan artefak. Pengambilan jaringan yang tidak representatif dan dokumentasi klinis yang kurang juga meningkatkan risiko salah diagnosis. Selain itu, kerusakan spesimen saat transportasi dan kontaminasi silang dapat menghasilkan gambaran histologis palsu. Penerapan SOP, teknologi pendukung, serta budaya mutu melalui pelatihan dan audit sangat penting untuk menjamin akurasi diagnosis dan keselamatan pasien. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Grit Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya akan melanjutkan tentang protokol dan standar pedoman, yaitu pentingnya fase pra-analitik yang menjadi sumber utama kesalahan laboratorium yang bersifat irreversible. Lalu misidentifikasi spesimen atau pasien dan fiksasi tidak adekuat adalah masalah utama. Lalu pentingnya informasi klinis lengkap, orientasi anatomi yang tepat, serta transportasi yang aman. Lalu kontaminasi silang dapat menghasilkan diagnosis palsu yang diperlukan SOP, pelatihan berkelanjutan, dan studi mutu EQAS. Lalu saya akan lanjut ke spesimen dari pasien subjek CJD, yaitu CJD penyakit prion yang resisten terhadap inaktivasi. Lalu penanganan spesimen memerlukan protokol ketat dan aman. Survei 49 laboratorium, yaitu terdiri dari 64% tetap memproses spesimen subsek CJD, lalu variasi besar dalam protokol biosafety, disinfeksi, dan transportasi. Dan terakhir, tidak hanya adanya protokol standar, lalu juga risiko keselamatan dan ketidaksesuaian diagnosis juga diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Niputi Fania Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193 akan menjelaskan kesimpulan dari studi project yang telah kami buat mengenai pre-analytic histopatologi specimen handling. Yang pertama, tahap pre-analytic histopatologi itu merupakan langkah yang sangat penting dilakukan sebelum analis mikroskopis. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pre-analitik terjadi pada 3,1% sampel, yang mana menyoroti pentingnya sistem informasi yang terintegrasi, pelatihan, juga kontrol kualitas. Kemudian yang kedua, tahapan histopatologi specimen handling dalam pre-analytic phase meliputi pengumpulan, pelabelan dan identifikasi, fiksasi jaringan, penerimaan dan pemeriksaan spesimen di laboratorium, transportasi, penyimpanan, dan protokol stabilitas. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam tahap pra-analitik dalam histopatologi dapat menyebabkan masalah klinis dan keselamatan pasien. Peningkatan budaya kerjasama melalui pelatihan, audit internal, dan partisipasi dalam program penilaian bersama eksternal sangat penting untuk mengoptimalkan kualitas. Peningkatan kualitas diagnostik dan keselamatan pasien juga memerlukan pendekatan yang berpusat pada pasien serta penerapan SOP yang baik dan benar. Beberapa pedoman dan protokol standar terbaru yang diakui secara internasional dalam penanganan spesimen histopatologi itu meliputi yang pertama itu ada College of American Pathologists atau CAP, kemudian yang kedua itu ada Royal College of Pathologists atau RCPath, dan yang terakhir itu adalah Institute of Biomedical Science atau IBMS.